A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul ramadan wa tusarruf intisam al-'azim fi hadzal masjid fi hadzal jami'. Ilahi anta maqsudi warbaka majlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika nasru min Allah wa fathun kharib. Distur ya Sayyidi madad ya Imam Rabbani madad ya Rabb, madad ya awli Allah, madad ya rijalullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahiliyah kedua dan kedatangan Imam Mahdi alaihi salam. London 25 Maret 1992 atau 22 Ramadan 1412 oleh Maulana Syekh Muhammad Nadim Al-Qubrusi Haqqanikat Serasrahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, khususnya yang baru bergabung, kalian semua datang ke sini karena cinta kepada Syekh. Kalian tidak datang karena cinta terhadap Islam. Tak seorang pun yang datang ke London karena cintanya kepada Islam. Kita semua termasuk pembicara datang karena cinta kepada Syekh. Beliau menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Beliau menunjukkan pula bahwa jalan kebenaran itu melalui Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam pola keislaman. Benih keislaman terdapat dalam setiap orang. Islam seperti keselamatan, berarti damai dalam bahasa Arab, dan dia merujuk pada kedamaian hati. Cahaya kedamaian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan ke dalam hati setiap umat manusia. Tanpa disadari, kita semua datang kepada Maulana Syekh Nazim Serasrahu melalui pintu cinta, kerendahan hati, dan penghormatan, dan beliau telah membawa kita ke dalam Islam. Mengapa para sahabat menerima Rasulullah SAW? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang terbaik untuk menjadi Rasulullah SAW? Sebab perilaku yang baik selalu membuat orang tertarik. Sebaliknya, perilaku yang buruk tidak akan mampu melakukan hal itu. Ketika kita melihat perilaku Maulana Syekh Nazim Serasrahu, kita akan tertarik kepadanya. Daya tarik itu membuat kita mengikuti jalannya, yang pada kenyataannya merupakan jalan keimanan dan Islam. Di Amerika, banyak orang yang mendatangi kita, dan setelah kedatangan mereka yang ketiga atau keempat, mereka minta syahadat. Mereka melakukan pengakuan keimanan dalam Islam. Mereka bahkan tidak mengetahui apa yang membuat mereka terinspirasi untuk bersyahadat. Setelah mereka duduk dan sholat bersama kita, ketika mereka ditanya apa agama mereka, mereka menjawab, kami Sufi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak datang semata-mata karena Islam. Selang beberapa waktu kemudian, 4-6 bulan, mereka baru menyadari bahwa mereka adalah Muslim. Islam adalah ajaran spiritual yang tertinggi, dan dia merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam membuat Judaisme kepada bangsa Yahudi di masa mereka. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, Judaisme diambil alih dan setiap orang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya Islam. Oleh sebab itu, kepercayaan yang tertinggi adalah Islam. Jadi maksudnya ini Maulana Syekh Muhammad Hisham kabarnya ke Serasrahu, beliau menceritakan bahwa Islam dengan kitab suci Al-Quran itu telah membawa seluruh risalah yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, pada nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, lalu pada Al-Quran. Dari semua risalah kenabian, maka Islam membawa semuanya, begitu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diamanahkan atau diwariskan kepada kita semua sebagai umat Nabi SAW.
Mengapa kita tidak menyangkal Nabi Musa alaihissalam, tetapi bangsa Yahudi menolak Islam? Mengapa kita tidak menyangkal Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang Kristen yang mengakui Nabi Musa alaihissalam malah menyangkal Islam? Kita tidak menolak siapapun. Ini merupakan suatu bukti kesempurnaan. Sesuatu yang tidak mampu, sesuatu yang tidak sempurna tidak mungkin melebihinya. Rasulullah SAW adalah yang tertinggi, dan itulah sebabnya agama lain tidak dapat menjangkaunya. Namun demikian, sebagai Muslim dan pengikut Rasulullah SAW dan mematuhi ajarannya, kita menerima orang-orang Kristen, sebab kita tahu bahwa mereka benar dalam mengakui Nabi Isa alaihissalam, dan kita juga menerima orang-orang Yahudi karena mereka menerima Nabi Musa alaihissalam. Sama halnya dengan orang-orang Kristen yang tingkatannya lebih tinggi dari orang-orang Yahudi karena agama mereka lebih sempurna. Mereka bisa melihat Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, tetapi bangsa Yahudi tidak dapat melihat Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul. Mereka tidak bisa melihat yang lebih tinggi atau yang paling tinggi tingkatannya. Jadi maksudnya itu kurang lebih begini. Setiap nabi itu memiliki tingkatan, dan tingkatan tertinggi dari kenabian adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya makamnya Kanjeng Nabi itu Maqamul Mahmud, tidak pernah bisa dilampaui oleh nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang, Allah Subhanahu wa taala memberinya 100 plat atau kepingan berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kembali dari khalwatnya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan melihat bahwa umatnya telah menyimpang dari jalan yang benar, beliau melemparkan plat-plat itu sehingga 98 diantaranya lenyap. Hanya 2 plat yang diberikan kepada umatnya. Itulah salah satu contoh ketidaksempurnaan yang sifatnya relatif dalam agama, yang mengharuskan umat Kristen untuk terus melakukan proses penyempurnaan, dan kelanjutan proses ini serta penyempurnaan agama Kristen dilakukan oleh Islam. Jadi maksudnya kurang lebih begini. Dulu itu Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kurang lebih 100 plat gitu, atau ajaran suci atau perintah suci atau hukum-hukum suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan khalwat di Bukit Sinai atau di Mokades Situa, lalu setelah Nabi Isa alaihissalam 40 hari khalwat, beliau kembali dari khalwatnya, maka Nabi Musa alaihissalam melihat umatnya ini yang disuruh nunggu di bawah itu, mereka pada melupakan ajaran Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka berbuat maksiat dan sebagainya. Lalu mereka membuat sebuah patung anak lembu itu dari emas, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau tidak salah ini otak atau orang yang pertama yang membuat onar ini adalah Samiri, atau nanti cikal bakal Dajjal. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam turun, Nabi Musa alaihissalam melihat umatnya itu para carut marut, nggak genah, amburadul. Lalu Nabi Musa alaihissalam marah, lalu 98 plat itu dilempar di banting. Lalu ke 98 plat itu kembali ke langit. Sisanya hanya 2, begitu. Islam datang untuk membawa orang-orang dari kegelapan menuju cahaya. Makanya dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, atau dari Yahudi, dari Kristen, maka mereka terus melakukan suatu proses penyempurnaan dari agama mereka. Dan kelanjutan proses penyempurnaan mereka, Yahudi dan Kristen, yaitu ada pada Islam atau dilakukan pada Islam, yaitu Al-Quran dengan kajian Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan mengakui Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi, dan mengakui kitab-kitab mereka sebagai kitab suci langit atau kitab samawi. Islam datang untuk membawa orang-orang dari kegelapan menuju cahaya. Masa itu disebut jahiliyah, yang dalam bahasa Arab berarti masa kebodohan.
Menyesal sekali di abad sekarang ini terjadi lagi jahiliyah ukhra. Di mana-mana kalian bisa menjumpai kebodohan tersebut. Orang-orang yang berada di jalan yang benar ditentang, tidak disukai, diserang dan dilawan. Orang-orang yang salah justru malah dipuja dan dihormati. Hal ini telah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling jujur dibilang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Tetapi orang yang tidak jujur justru malah dibilang dapat dipercaya. Jadi Nabi SAW beliau itu pernah berpesan kurang lebih seperti ini. Yukhawwanul amin wa yusaddaqul kha'in, yaitu orang yang paling jujur dibilang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Tetapi orang yang tidak jujur justru dibilang dapat dipercaya. Jadi kebalikannya. Ini terjadi di masa kita saat ini. Artinya kita ini hidup di masa jahiliyah kedua menjelang kedatangan Sayyidina Mahdi alaihi salam. Kita telah sampai pada masa akhir dari dunia ini. Tidak ada lagi waktu yang tersisa bagi dunia ini untuk terus berlanjut. Hari ini kita mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Aliran Naqsbandi dilarang di salah satu negara Timur Tengah. Ini adalah pengaruh dari golongan Wahabi. Dengan uang mereka berusaha mengontrol dan memerangi cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak suka orang lain mencintai Rasulullah SAW. Dan untuk itu Allah SWT akan menempatkan mereka di bawah kaki para pengikut aliran Naqsbandi. Wahabi menyebarkan ajaran yang salah untuk menentang pengikut Rasulullah SAW dan menentang ajaran keempat madzhab. Untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kering dan liar, merekalah yang bertanggung jawab terhadap skandal yang baru-baru ini terjadi, yang menyebabkan Islam mempunyai nama buruk di muka barat. Mereka berkata bahwa kaum Yahudilah yang harus bertanggung jawab dalam melontarkan gagasan bahwa Islam adalah agama yang liar. Sebenarnya hal ini tidak benar dan kebalikannya yang benar. Hal-hal yang menyakitkan bagi Islam lebih banyak berasal dari golongan Wahabi daripada Yahudi. Kebencian Wahabi terhadap Rasulullah SAW melebihi orang-orang Yahudi. Bahkan lebih buruk lagi, ketika Imam Mahdi alaihissalam datang, dia akan memotong leher 70.000 orang pengikutnya untuk membersihkan bumi ini dari orang-orang kotor yang menyebarkan ajaran Wahabi secara meluas dari timur ke barat dengan uang mereka. Mereka membeli lembaga dan departemen keagamaan di setiap negara. Mereka memprovokasi orang dengan memberikan banyak uang agar cintanya kepada Rasulullah SAW luntur. Ada sejarah yang panjang mengenai hal ini. Di masanya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan meminta agar beliau SAW berdoa untuk mereka. Beliau bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Mereka bertanya, bagaimana dengan Najd? Ya Rasulullah SAW, Najd adalah seluruh area yang mencakup Riyadh sekarang ini. Di lain kesempatan, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Mereka lalu bertanya lagi, bagaimana dengan Najd? Dan lagi-lagi beliau tidak menjawab pertanyaan mereka, kecuali dengan permohonan rahmat terhadap Syam dan Yaman. Ketiga kalinya mereka bertanya tentang Najd. Lalu Rasulullah SAW beliau menjawab, kedua tanduk setan akan muncul dari sana, dan gempa bumi, kebingungan dan korupsi akan melimpah di sana. Bukhari wal Muslim. Sekarang adalah awal dari kejadian yang telah diprediksi dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, api seperti itu akan datang dari tanah Najd sehingga unta di Busra akan lari karena kepanasan. Dalam kurung Bukhari wal Muslim. Itu terjadi tahun lalu, sekitar 1991. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri kalian bukan untuk yang terbaik tetapi untuk yang terburuk.
Bukan kemajuan yang akan datang, melainkan masa-masa kegelapan. Barulah setelah masa tersebut akan datang masa keemasan, yaitu masa Imam Mahdi alaihi salam. Dalam waktu dekat banyak kejadian yang akan terjadi di sekeliling kita. Setiap orang dari kita harus berhati-hati menjaga keyakinannya, termasuk keyakinan istri dan keluarga, serta anak-anaknya. Setan tidak akan meninggalkan orang sendirian. Dia mencoba untuk mengubah keyakinan kalian dan memindahkan kalian dari kecintaan terhadap para wali, pengaunut sufi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika bukan untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menciptakan satupun dari ciptaanku. Jadi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kurang lebih begini, laula Muhammadun wa khalaqtu ahadan min khalqi, yang berarti bahwa jika bukan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menciptakan satupun dari ciptaanku. Mereka menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka berpikir bahwa beliau akan berasal dari golongan mereka, dari Najat. Mereka tidak menerimanya. Bahkan di masanya sekalipun mereka itu termasuk orang-orang munafik, sama seperti sekarang ini. Hal ini telah dilukiskan dalam Al-Quran. Jika kalian membacanya, kalian akan menemukannya di sana. Ketika Imam Mahdi alaihissalam datang dan berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mereka akan bergetar ketakutan terhadap apa yang akan menimpa mereka. Mereka mempersiapkan dirinya untuk peristiwa itu dengan bantuan dari negara-negara barat. Mereka menyimpan senjata dengan harapan dapat membantu mempertahankan kerajaan mereka. Tidak akan pernah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan yang lain, Dia dapat mengirimkan gempa bumi dan segalanya akan musnah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan mereka karena mereka menyebarkan fitnah. Pemandu jalan mereka akan kebingungan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji hati hamba-hambanya dan mengecek siapa di antara mereka yang hatinya baik dan siapa yang tidak. Bergembiralah karena kelompok kita, kelompok Maulana Syekh Nazim Kerserahu, kelompok Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanir Arabani Kerserahu adalah kelompok yang terbaik dan termasuk kelompok yang langka yang menunggu kedatangan Imam Mahdi alaihi salam. Insya Allah beliau akan muncul. Imam Mahdi alaihissalam melihat kegelapan sekarang dan dengan senang hati beliau akan segera datang. Maulana berkata, jika kalian meletakkan cinta itu pada semua gunung di bumi ini, gunung-gunung itu akan hancur terbakar menjadi kerikil dan abu. Sampai sekarang, meskipun dengan cinta seperti itu, beliau masih menunggu untuk tampil sebab izin dari Allah Subhanahu Wa Taala belum diberikan kepadanya. Beliau menunggu izin itu, dan izin itu insya Allah akan diberikan kepada kita semua. Sebab kehadiran Imam Mahdi alaihissalam menandakan kehadiran Syekh kita, dan kehadiran Syekh adalah kehadiran kita semua sebagai pengikutnya. Jadi ini gambarnya tadi tersirat begini. Jadi sebagaimana Maulana Syekh Muhammad Nadim Kerserahu, Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanar Arabani Kerserahu, beliau sudah wafat secara fisik, maka nanti ketika Imam Mahdi alaihi salam datang, Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanar Arabani Kerserahu dan Maulana Syekh Muhammad Nadim adalah Busakani Kerserahu akan muncul kembali. Beliau akan muncul kembali dengan cahaya-cahaya mereka, dan beliau akan hidup sebagaimana orang-orang pada hidupnya, tapi tubuhnya diselimuti dengan cahaya. Beliau akan muncul di akhir zaman. Ketika Mahdi alaihissalam datang, beliau akan muncul untuk membimbing umat. Makanya dulu sudah pernah tak ceritakan sekitar tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah. Waktu itu Majelis Salam ala Nabi di stasiun TV MNC TV di TPI, tiba-tiba Gusti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu gambar. Lalu saya terjemahkan gambar tersebut melalui masyaihina yang dikirim ke guru saya. Waktu itu tak ceritakan begini, nanti kalau Maulana Syekh Nazim Kerserahu wafat, maka Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanar Arabani Kerserahu akan menggantikan beliau menjadi khalifahnya beliau.
Waktu itu saya sempat ditentang oleh orang-orang majelis saya sendiri karena mereka tidak percaya Maulana Syekh Nazim akan wafat. Karena mereka kebanyakan baca kitab Subah, yang dimana kebanyakan Subah itu diceritakan bahwa Maulana Syekh Nazim itu nanti di masa Mahdi alaihissalam akan membaiat jutaan orang. Orang akan rebutan untuk salim atau ngambil baiat dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Busyakan ikut seru-seru. Kurang lebih seperti itu. Lalu ternyata betul sekitar beberapa tahun setelah itu tiba-tiba Maulana Syekh Muhammad Nazim seru-seru wafat. Begitu. Akhirnya mereka mulai percaya. Setahun setelah Maulana Syekh Muhammad Nazim wafat, lalu tak ceritakan lagi di majelis waktu itu. Nanti Maulana Syekh Nazim seru-seru akan hidup kembali. Beliau akan muncul di Damaskus di masa Mahdi alaihissalam untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana. Lalu beberapa tahun setelah itu paman kita atau wali dari paman kita yang Maulana Syekh Muhammad Hisham ajarkan bahwa wali-wali yang lain itu anggap aja paman kita. Salah satu paman kita itu menceritakan hal itu. Setahun setelah saya ceritakan, paman kita menceritakan di grup beliau, kurang lebih di live beliau mengatakan bahwa Syekh Nazim nanti akan hidup kembali, akan muncul di Damaskus, kurang lebih seperti itu. Lalu murid-murid dari beliau dari berbagai negara, Prancis, Jerman, dan sebagainya dari Arab, dari Persia, itu Masya Allah ya Sayyidi, Masya Allah ya Sayyidi. Padahal berita itu setahun yang lalu sudah diceritakan di majelis ala Nabi bahwa nanti Maulana Syekh Nazim akan hidup di masa Mahdi alaihissalam. Beliau akan muncul kembali. Lalu terus singkat cerita lagi, ketika kita tinggal di Kampung Sumur, Klender, sekitar beberapa tahun lalu. Waktu itu saya masih ingat, itu tanggal 4 Desember tahun 2024. Tiba-tiba Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu gambar, dan saya berusaha melalui dukungan dari Masyaikh Nafi Thariqah Naqsbandi ini untuk menerjemahkan apa yang muncul di hadapan kita semuanya. Waktu itu tak ceritakan sekitar tanggal 4 Desember tahun 2024. Waktu itu tak ceritakan begini, nanti Maulana Syekh Muhammad Hisham akan wafat, dan nanti pengikut Naqsbandi dari Maulana Syekh Hisham ini akan mulai kebingungan. Mana yang akan jadi imam, mana yang akan jadi khalifah, mana yang akan jadi syekh. Nah, terus ketika tanggal 5 Desember tahun 2025, saya mendapat kabar bahwa Maulana Syekh Muhammad Hisham telah wafat. Bisa saja di sini 5 Desember, di Amerika mungkin 4 Desember, atau mungkin sebaliknya, saya kurang begitu paham. Tapi yang jelas, sebelum Maulana Syekh Muhammad Hisham wafat, setahun tepat kurang lebih sebelum beliau wafat, Gusti Allah sudah memberikan gambar. Lalu saya terjemahkan gambar tersebut kepada majelis melalui kekuatan dari Masyaihina yang dikirimkan ke hati kami. Lalu kami terjemahkan bahwa nanti Maulana Syekh Hisham akan wafat, dan Naqsbandi di bawah Maulana Syekh Hisham ini akan mulai kebingungan pegangan. Ternyata Desember tanggal 5 tahun 2025, setahun kemudian setelah kami sampaikan di majelis, benar adanya bahwa Maulana Syekh Muhammad Hisham wafat, dan waktu itu sempat terjadi kebingungan di antara pengikutnya Maulana Syekh Muhammad Hisham ini. Kurang lebih seperti itu. Dan kelanjutannya daripada gambar langit itu saya sensor sekarang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kalian datang ke majelis tak ceritakan insya Allah. Kalian bisa melihat di FB saya, FB Gusmetul Ahmad, itu masih ada buktinya. Masih ada buktinya keterangan tentang meninggalnya Maulana Syekh Muhammad Hisham yang waktu itu saya tulis di FB saya itu tahun 2024 pada tanggal 4 Desember. Kalian bisa cari, masih ada insya Allah. Waktu itu saya sempat nemu karena ada follower dari Majelis Nabi ini nemu, lalu dikirim ke wallnya, pas itu muncul di beranda saya, lalu saya ambil dan saya ambil jadikan dokumen di FB saya. Ada insya Allah. Kehadiran Syekh ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya kan? Kehadiran Syekh ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah diceritakan bahwa nanti Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Nazim akan muncul di Damaskus. Karena beliau akan muncul karena Rasulullah SAW hadir di sana, dan Maulana Syekh Nazim akan membaik jutaan orang. Dan di sini Maulana Syekh Muhammad Hisham berseru-seru, beliau mengatakan kehadiran Syekh ada di tangan Rasulullah SAW. Jadi ini salah satunya, yaitu
Ketika ada Rasulullah, di situ ada masyayikhina. Sekarang kita mendatangi Maulana untuk menjabat tangan, untuk menciumnya. Suatu saat nanti kalian tidak akan sanggup mendekatinya, karena kalian akan melihat jutaan orang mencoba mendekatinya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, melihat dan menyentuhnya. Itu adalah masa keemasan. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur kita untuk menyaksikan masa itu. Maulana Syekh Hisham mengatakan, dan insya Allah, Allah akan memanjangkan umur kita untuk menyaksikan masa itu. Kenyataannya, Maulana Syekh Muhammad Hisham beliau wafat. Ketika beliau mengatakan, insya Allah, Allah akan memanjangkan umur kita untuk menyaksikan masa itu. Ini mungkin insya Allah di depan saya gambarnya muncul. Ini bisa ditafsirkan bahwa nanti di masa itu, Maulana Syekh Hisham, itu Maulana Syekh Muhammad Hisham akan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan masa tersebut dan untuk membawa umat kepada Maulana Syekh Nazim untuk bertemu dengan Maulana Syekh Nazim di masa itu, untuk bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk bersama Imam Mahdi alaihi salam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat mengenai tanda-tanda hari akhir, afdalul umat akhirul ummah. Akhirul ummah. Umat terbaik, umat yang paling disukai adalah umat terakhir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya ke atas dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rela untuk mengorbankan semua pahala yang engkau berikan kepadaku agar aku bisa memasukkan sebagai umat terakhir." Ini Sayyidina Umar mengatakan begini, "Ya Rasulullah, aku rela untuk mengorbankan semua pahala yang engkau berikan kepadaku agar aku bisa dimasukkan sebagai umat terakhir." Ini adalah kesadaran diri secara total bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar itu bisa beribadah atau mengerti ibadah atau tahu cara ibadah itu berasal dari Rasulullah SAW. Artinya bahwa pahala itu sebenarnya itu wasilahnya atau memberikan itu melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walinya atau hakimnya dihadapkan itu ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar memiliki kesadaran diri bahwa semua pahala yang diberikan kepadanya itu berasal dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu yang membimbing Sayyidina Umar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat Sayyidina Umar melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar, memang pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Tapi ada di mana orang-orang yang memiliki bimbingan, maka pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan atau titipkan pada pembimbing tersebut. Begitu. Jadi kalau kaum Wahabi menyangkal bahwa lu pahala dari Allah, betul memang pahala dari Allah. Karena mereka tidak memiliki pembimbing atau sanad untuk sampai kepada Rasul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka dengan putus asa mengatakan pahala dari Allah. Betul memang pahala itu dari Gusti Allah. Tapi dari Gusti Allah kok sampai kepada kita ini melalui siapa? Begitu. Dan amalan-amalan yang kita kerjakan itu betul dari Allah, tapi melalui siapa? Begitu ya. Bahkan Sayyidina Umar itu rela memberikan seluruh pahala yang Rasulullah SAW berikan pada beliau untuk ditukar agar beliau menjadi umat di akhir zaman atau umat terakhir seperti kita saat ini. Masa kita diciptakan oleh Gusti Allah sebagai umat terakhir akhir zaman begini, masa nggak bersyukur, malah kita maunya mati dan sebagainya begitu nggih. Kita lihat akhir zaman ini banyak orang bunuh diri karena tuntutan hidup, sebagainya, depresi, kolap dan sebagainya, malu dan sebagainya. Padahal Sayyidina Umar itu yang Rasulullah sampai mengatakan bahwa jika ada nabi setelahku maka Umar ini yang menjadi nabi. Setan pun takut pada Umar. Artinya Umar ini orang yang suci, karena setan tidak bisa mendekati Umar. Artinya Umar tidak melakukan suatu dosa atau maksiat atau perbuatan buruk. Tapi dengan begitu pun Umar rela memberikan semua pahalanya untuk bisa dihidupkan menjadi umat akhir zaman. Artinya Umar tahu bahwa sebanyak pahala yang Umar miliki yang diberikan oleh Rasulullah itu masih jauh lebih banyak daripada umat Kanjeng Nabi di akhir zaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi kecerdasan spiritual. Kalau kita ini jahil, kita bodoh, kita buta, kita nggak ngerti spiritual. Makanya kita berpikiran sempit terus, dunia mati. Padahal ketika kita masih hidup di dunia ini,
Ini adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk membangun stasiun surga kita memiliki makom yang lebih tinggi lagi. Tandanya kita masih hidup di dunia, yaitu kita masih merasakan adanya masalah dan kesulitan. Karena nanti di akhirat, orang itu sudah meninggal, dia di sana tidak ada masalah. Adanya cuman apa yang kamu lakukan, maka di situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya ke atas dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rela untuk mengorbankan semua pahala yang engkau berikan kepadaku agar aku bisa dimasukkan sebagai umat terakhir." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, ini hanya untuk mereka saja." Artinya, Sayyidina Umar tidak akan sampai hidup di akhir zaman. Lalu siapakah yang akan hidup sampai di akhir zaman? Apakah kalian tahu? Kalau kalian tahu, kalian boleh tulis di kolom komentar. Ada beberapa nabi dan sahabat yang masih hidup sampai sekarang ini. Tapi saya tidak memberi tahu pada kalian, biar kalian mencari tahu sendiri lalu tulis di komentar FB saya atau YouTube saya supaya ada interaksi di FB saya atau YouTube saya. Siapa tahu nanti bisa monetisasi atau dapat uang banyak, supaya kita bisa bareng-bareng bangun pondok thariqah atau pondok tasawuf nanti insya Allah di Jawa untuk move terakhir ketika sebelum masa huru hara akhir zaman itu terjadi. Karena Jakarta tenggelam semuanya, Jawa Timur tenggelam semuanya. Yang sisa di Jawa Tengah itu cuma sedikit, begitu insya Allah. Semua pulau tenggelam semuanya, 75% bumi tenggelam. Yang sisa Indonesia cuma di Jawa Tengah sedikit, lalu di Damaskus, lalu di Mekah, Madinah, begitu, Palestina, begitu. Terus Jazirah Amerika masih sedikit. Jadi nanti pulaunya tinggal sedikit. Pulau-pulau yang tidak bergerak itu adalah Mekah, Madinah, dan Damaskus. Nah, pulau-pulau yang lain selain dari pulau itu nanti mereka akan terombang-ambing di lautan karena tanahnya itu bergerak terus. Terkena angin, ombak terombang-ambing sehingga nanti semua pulau-pulau tersisa itu akan nyatu di dataran timur tengah, yaitu di Damaskus. Termasuk Indonesia yang tersisa juga di sana insya Allah. Makanya nanti Indonesia akan jadi hujan salju. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita telah mencapai masanya umat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika umatku tetap menjaga kemurniannya dan berlaku baik, mereka akan merasakan kenikmatan selama 1 hari. Tetapi bila mereka korup, mereka tinggal menyisakan setengah hari." Al-Hadis. Dan 1 hari menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Dalam kurung Al-Hajj, Al-Quran Al-Hajj 47. Dengan demikian, menurut Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita 1500 tahun. Sekarang kita berada di tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi. Jadi subah dari Maulana Syekh Hisham atau nasihat dari Maulana Syekh Hisham ini disampaikan itu pada tahun 1992 Masehi. Sekarang 2025 Masehi. Berarti berapa tahun kira-kira subah ini disampaikan oleh Maulana Syekh Hisham waktu itu? Kalian hitung sendiri. Kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube saya atau FB saya, biar kita ada interaksi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak banyak lagi waktu yang tersisa untuk dunia ini. Semua tanda bagi kedatangan Nabi Isa alaihissalam sudah ada. Semua tanda bagi kedatangan Nabi Isa alaihissalam sudah ada. Beliau akan memerintah dunia ini selama 40 tahun. Begitu pula untuk Imam Mahdi alaihissalam yang datang mendahului beliau dan akan memerintah selama 7 tahun. Jadi prosesnya begini. Gempa-gempa terjadi di seluruh dunia sampai bendungan Aswan di Mesir jebol, lalu Mesir Kairo itu tenggelam, lalu Turki itu karena gempa dan sebagainya itu sampai gunungnya meletus, lalu Istanbul kebakar lava, lalu pulau-pulau sekitar Turki tenggelam. Sebulan setelah itu terjadi perang nuklir, Amerika ketemu sama Rusia di Damaskus selama 6 bulan. Perang itu terjadi pada bulan Juli
waktu haji akbar, lalu Rusia kalah perang ceritanya. Nah, setelah Rusia kalah perang, nanti Mahdi alaihissalam akan muncul untuk menghentikan perang tersebut. Jadi ketika itu perang itu sudah mencapai batas ambang kehancuran seluruh dunia, Mahdi alaihissalam akan muncul. Walaupun waktu itu Rusia ini sudah kalah sebenarnya, begitu. Lalu Mahdi alaihissalam muncul, akan memimpin dunia ini selama 7 tahun, dan semuanya menggunakan kekuatan ruhani atau kekuatan spiritual, di mana ruh akan menguasai jasad. Kalau saat ini jasad menguasai ruh, nanti di waktu itu kebalikannya, ruh akan menguasai jasad. Makanya semalam waktu makan bersama tak ceritakan, mulai sekarang kita semua harus mulai beralih kepada spiritual, begitu. Mulai beralih pada spiritual. Material sudah berakhir, sekarang masanya spiritual, supaya nanti itu ketika masanya itu sudah terjadi, kekuatan spiritual kita akan bisa bekerja dengan maksimal. Beralih pada spiritual itu apa? Yang pertama, kita harus ikhlas apapun yang terjadi. Apapun kita melakukan, apapun yang mau kita lakukan, kita harus ikhlas. Yang kedua apa? Mulai membuat amalan, mulai datang ke majelis zikir dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua itu yang paling penting adalah kalian harus mencari seorang pembimbing atau seorang syekh yang mendapatkan ijazah atau otoritas untuk membimbing kalian. Jika nggak ada ijazah, nggak ada otoritas, percuma. Jadi walaupun kalian melakukan zikir banyak, Quran banyak, sholat banyak, tapi nggak ada pembimbing atau pembimbingnya kok nggak punya ijazah atau nggak punya otoritas, nggak punya lisensi, maka semua itu percuma. Karena ibadah kalian tidak lebih tinggi dari kepala kalian sendiri. Makanya tandanya orang itu ibadahnya nggak lebih tinggi dari kepalanya apa? Orangnya semakin sombong, semakin angkuh, begitu. Namun jika kalian memiliki pembimbing, maka ibadah itu ibadah itu akan sampai kepada Allah. Intinya seperti itu. Jadi tidak mandek di kepala kalian. Jadi ibadah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian nol terus, kosong terus. Itulah mengapa setiap kita habis membuat amalan, kita diajarkan baca iqdah. Allahumma balik thawaba ma qaranahu wa nuramat taluna wa adatin maslatan minal rahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, yaitu supaya kita itu tetap menjadi nol. Jadi kita nggak bangga habis ibadah punya pahala nggak, kita nol. Karena apa? Semua ibadah itu, semua pahala itu, apapun kebaikan yang ada pada itu yang kita lakukan, kita hadiahkan, kita wasilahkan kepada kanjeng Nabi, para nabi dan rasul, masyarakat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita menjadi nol lagi, kurang lebih seperti itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kosong, nol. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Peristiwa ini akan terjadi tak lebih dari 80 tahun yang akan datang. Kita telah mendekati hari akhir dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan jalan mempersiapkan hati kita. Bagaimana melakukan hal itu? Caranya adalah dengan meninggalkan ego kita. Makanya tadi tak ceritakan harus punya syekh atau pembimbing yang mendapatkan otoritas. Nah, kita mendapatkan pembimbing yang mendapatkan ijazah atau otoritas, maka kita akan sampai pada Allah, kita akan aman. Makanya Allah mengatakan, salah satu dalil pentingnya pembimbing apa? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu salah satu dalilnya. Dan masih banyak sekali dalil sebenarnya. Tapi tidak kita bahas untuk saat ini. Insyaallah kita akan bahas di waktu yang lain. Kita bertanya, bagaimana kita dapat meninggalkan ego seperti yang selalu dikatakan oleh guru kita, Maulana Syekh Nazim Qadsasirahu, setiap orang mempunyai ego. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ego kepada kita, kita semua akan menjadi malaikat tanpa dosa. Suatu hari Sayyidina Abu Yazid Al-Bistami Qadsasirahu pergi ke Ka'bah. Sambil memegang rantai di pintu Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku merantai kaki setan dan menahannya dengan kekuatan yang Engkau berikan kepadaku, sehingga seluruh makhluk akan dapat melihatnya, dan dia tidak dapat melihat orang-orang, sehingga dia tidak dapat mengganggu hamba-Mu lagi, dan mereka semua tidak lagi berdosa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wali itu kekuatan yang luar biasa sehingga beliau bisa mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya lewat hatinya dan berfirman, "Wahai Abu Yazid," ini lewat hatif atau bisikannya di dalam kolbu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya lewat hatinya dan berfirman, "Wahai Abu Yazid, qad sarasrahu, lihatlah di atasmu." Ini berarti lihatlah ke dalam makom yang lebih tinggi dalam hatimu. Ketika Abu Yazid qad sarasrahu melakukannya, beliau kehilangan kesadarannya dan tetap tinggal di sana selama 1 jam. Setelah bangun, beliau merayap ke pintu Ka'bah dan berbisik, "Ya Afu, ya Afu, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku ya Allah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Abu Yazid qad sarasrahu, untuk siapa aku meninggalkan samudera rahmat yang telah kuciptakan kalau bukan untuk hamba-hambaku? Jika aku membiarkan engkau merantai setan, maka orang-orang menjadi tidak berdosa, sementara aku adalah yang Maha Pengampun. Anal Ghafurur Rahim." Dalam kurung Al-Hajr 49. Aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siapa lagi yang akan kuampuni kalau bukan para pendosa? Jika mereka menjadi tidak berdosa, mereka akan seperti malaikat tanpa tingkatan. Biarkan mereka berdosa, aku akan mengampuni mereka dan akan kunaikkan tingkatannya lebih tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membiarkan setan membisiki kita, sengaja memberikan kita ego di dalam diri kita. Itu ternyata itu supaya Allah ingin melihat dari setiap hambanya itu siapa yang memiliki tingkatan. Karena kalau tidak ada ego, tidak ada setan, maka setiap manusia itu seperti malaikat, yaitu tidak punya makom, tidak punya kedekatan. Ya mereka terus, biar terus, tidak pernah berubah begitu. Tapi kita manusia, kalau kita bisa istiqomah, konsisten, insya Allah akan meninggikan derajat kita di hadirat ilahi, di hadirat Nabi Muhammad SAW, di hadirat Masyayikh Nabi Thariqah Naqsyabandiyatil Aliyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Samudera rahmat ini adalah untuk para pendosa. Oleh sebab itu, janganlah turut campur dalam kehendakku. Aku adalah pencipta manusia, dan akulah yang menjaga dan melindungi mereka dari setan. Dengan samudera rahmat ini, biarkan mereka datang kepadaku ketika mereka berdosa. Jadi ketika kita berdosa, kita masuk ke samudera rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pengampunan, untuk dibersihkan. Apa itu samudera rahmatnya Gusti Allah? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jauhkan. Jadi Allah mengatakan jika mereka berdosa, mereka mendatangi wahai Muhammad, lalu engkau memohonkan ampun, maka ketahuilah bahwa aku adalah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Mengampuni. Ini akan kita bahas di lain waktu insya Allah lebih dalam. Jika seorang anak kecil terluka, dia akan segera berlari kepada ibu atau ayahnya. Ketika setan melukai kalian dan menjadikan kalian berdosa, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakan, "Ya Allah, aku telah melakukan dosa. Ampunilah aku." Kalian akan segera mendapatkan pengampunannya. Mengapa wahai para pendosa, kalian tidak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita tidak dengan seluruh ego kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus mendatanginya. Bergegaslah dan dapatkan pengampunannya. Tetapi jika kalian tidak datang kepadanya, bagaimana dia dapat memaafkan kalian? Jadi adabnya kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun atau bertobat, maka Allah akan mengampuni kita. Itu adalah adab. Tapi nak kita berbuat dosa, kita nggak mohon ampun, ya kita ini mungkin dianggap oleh Gusti Allah hamba yang tengil, hamba yang angkuh, hamba yang sombong, hamba yang songong gitu. Makanya biasanya Masyayikhina mengajarkan kita sebelum kita tidur, kita ambil wudu, lalu kita sholat sunnah taubat 2 rakaat biasanya setiap malam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita berkata, bagaimana kita bisa menghindari ego kita? Maulana Syekh Nazim suruh memberikan teladan yang sangat baik untuk menjauhi ego kita. Setiap hari tuliskan sebanyak-banyaknya perilaku buruk yang ada dalam hati kalian dan yang kalian lakukan pada hari itu. Setiap orang dalam hatinya memiliki sedikitnya 700 karakter buruk. Semuanya harus dibersihkan dari diri kita. Beberapa orang berkata, kami tidak memiliki perilaku buruk. Tidak. Duduk dan renungkanlah dan tuliskan perilaku buruk apa yang masih ada di hati kalian. Sajidah, diam dulu nak. Api lagi baca subhana. Setiap orang mengenal dirinya sendiri.
dan tahu bahwa hatinya menyimpan perilaku buruk. Tuliskanlah dan cobalah setiap hari menghilangkan satu perilaku buruk tersebut. Hari demi hari akan kalian lihat bahwa kalian telah meninggalkan perilaku buruk itu satu persatu. Setan tidak akan membiarkan orang melakukan hal ini. Dalam hati kalian, ketika kalian duduk dan merenung, kalian akan menemukan begitu banyak perilaku buruk yang bisa kalian pikirkan. Setiap orang di antara kita adalah pendosa. Kalian lebih mengenal diri kalian daripada orang lain. Namun ketika seorang wali melihat ke dalam hati kalian, dia tahu apakah kalian bersih atau tidak. Dengan demikian, dia tahu kapan dia akan mengirimkan kalian untuk berkhalwat atau tidak sama sekali. Khalwat berarti kalian mencoba untuk maju dan meninggalkan perilaku buruk. Ketika seorang wali melihat bahwa kalian mencoba meninggalkan perilaku buruk di dalam hatinya, dia akan memberikan izin untuk berkhalwat. Tetapi kalau dia tidak melihat hal ini, tentu saja dia tidak mungkin memberikan izin itu. Perangilah ego kalian. Apapun yang diinginkan olehnya, lakukanlah hal sebaliknya. Jangan menerima nasihat darinya, sebab dia akan menyesatkan kalian. Jangan menyembah diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menyembah diri sendiri. Jangan menyembah dirimu sendiri. Jangan pernah memberikan alasan pada ego kalian. Dalam kurung Al-Quran surat An-Najm 32. An-nafsu amaratun bisu'i. Ego kalian selalu menganjurkan, mengizinkan dan menyuruh kalian untuk berbuat sesuatu yang buruk dan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mendengarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jangan dengarkan dirimu sendiri, tetapi dengarkan aku. Tetapi siapa yang akan mendengarkan Rasulullah SAW? Tidak ada seorang pun. Jadi di masa Rasulullah mengatakan, jangan dengarkan dirimu sendiri. Maksudnya jangan mendengarkan egomu, tetapi dengarkan aku, dengarkan Rasulullah SAW. Nah, setelah masa Kanjeng Nabi, yaitu siapa? Ya para wali, para syekh kita, orang-orang yang jiwanya terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ucapan mereka, perilaku mereka itu diilhami atau dikirimkan melalui hati Nabi Muhammad SAW ke dalam hati mereka. Begitu. Sehingga ketika kita mendengarkan nasihat para wali, para syekh, masyayikhina Fitorikoh Naqsbandi ini, maka seolah-olah kita mendengar nasihat dari Nabi Muhammad SAW pada masa kita atau di zaman kita atau sampai pada kita saat ini. Inilah mengapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul walul amri minkum. Maksudnya begitu. Jadi setelah Nabi siapa? Itu para wali atau para ulil amri atau orang yang diberikan wewenang untuk membimbing kita. Alhamdulillah, kelompok kita mendengarkan dengan cinta mereka. Cinta itu akan membawa kita keluar dari kegelapan dunia dan menuju cahaya dari akhirat. Maulana berkata bahwa seorang badui mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di mimbar dalam menyampaikan khutbah Jum'ah. Orang itu berdiri di pintu masjid dan berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah SAW, mata sa'atu ya Rasulullah SAW, yang berarti ya Rasulullah SAW, kapankah hari akhir itu tiba? Mendengar dan melihat hal ini, para sahabat yang duduk di sana menjadi geram, seolah-olah ingin membunuhnya karena orang itu meninggikan suaranya. Tetapi hal itu tidak diperbolehkan karena seorang pemimpin berada di sana. Para pengikut tidak diperkenankan melakukan apapun. Ini adalah adab yang baik. Ketika Maulana Qudus-Sura berada di antara kalian, apapun yang kalian lihat, siapapun yang datang, siapapun yang melintas, jangan menoleh kepada mereka. Mata kalian harus selalu tertuju pada Syekh. Ketika beliau di sana, beliaulah yang menjadi pemimpin dan kalian tidak bertanggung jawab atas apapun. Bahkan jika kalian melihat anak-anak membuat keributan atau seseorang melakukan suatu perbuatan buruk, jangan turut campur. Beliau yang akan menanganinya. Jika seseorang masuk pada saat Syekh sedang melakukan asosiasi atau majelis atau memberikan ceramah, dia harus duduk dimanapun tempat yang ditemukannya.
Pada saat itu mendatangi Syekh Qudus Rasul dan mencium tangannya adalah tarhul adab, atau bertentangan dengan adab, tidak hormat. Mereka harus memberi salam dalam hati, lalu duduk dan menyembunyikan diri mereka. Kita juga tidak boleh melihat orang-orang yang baru datang, atau memberi salam, atau menjawab salam mereka. Hanya Syekh yang memberi atau membalas salam. Andai kata ada beberapa orang yang datang berjabat tangan dengan Syekh, kemudian berjabat tangan dengan yang lainnya, dengan membelakangi Syekh, semua itu adalah adab yang buruk. Setelah kalian memberi salam kepada Syekh, selesai dan kalian boleh duduk. Para sahabat marah tetapi tidak dapat berbicara apa-apa di depan Rasulullah SAW. Ketika dia berbicara dengan keras untuk yang ketiga kalinya, kapankah hari kiamat itu tiba? Saat itu Jibril alaihissalam datang dan menyuruh Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Lalu beliau pun menjawab. Dari teladan ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW secara konstan mendengar dan patuh. Hanya ketika ada inspirasi yang datang, beliau patuh dan menjawabnya. Kita tidak mendengar Syekh dan tidak juga mematuhinya. Kita hanya patuh ketika kita bisa memperlihatkan kepada semua orang hak istimewa atau membawakan sepatu beliau, tongkat atau jubahnya. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan ego kalian dan perilaku buruk kalian, tidak ada yang menghormatinya lagi. Pada saat itu kita lebih suka mendengarkan ego kita daripada perintah Syekh. Berhentilah membawakan jubah untuk Syekh jika agar orang lain dapat melihatnya. Jadi berhentilah membawakan jubah untuk Syekh jika agar orang lain dapat melihatnya. Tetapi berlarilah dalam hati kalian menyambut perintahnya untuk meninggalkan ego kalian. Dan dengarkan perintahnya, jagalah ego kalian. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang Badui, hari kiamat adalah suatu perjalanan yang panjang dan engkau membutuhkan banyak bekal untuk itu. Amal dan ibadah apakah yang telah engkau persiapkan? Orang itu menjawab, ala mahabbatuka ya Rasulullah SAW. Bukankah aku mempunyai cintamu, wahai ya Rasulullah SAW? Cintamu ya Rasulullah SAW, cintamu. Dan Rasulullah SAW pun membalas, Khafiyai Rabbi. Ya, itu sudah cukup wahai orang Badui. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, dalam kurung diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahkam. Orang itu pergi bahkan tanpa masuk ke dalam masjid dan sholat bersama yang lainnya. Cinta kepada Syekh adalah sangat penting. Itu akan membawamu bersamanya kemanapun beliau pergi. Jangan sampai membiarkan cinta itu melemah. Apapun yang terjadi, jangan menerima serangan terhadap cinta itu. Jika orang Wahabi mendatangi kalian dan menentang apa yang kalian lakukan dengan mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini tidak baik, jangan dengarkan mereka. Ambil tongkat dan pukul mereka. Jangan coba-coba untuk menasihati mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar dan sangat keras kepala, sehingga tidak akan menerima kalian. Oleh sebab itu, jangan mendengarkan mereka. Sufisme tidak pernah merupakan syirik atau bid'ah selama 1400 tahun dan tidak bisa dinyatakan demikian karena 30 tahun yang lalu. Pernyataan yang keliru ini timbul karena kebencian terhadap Rasulullah SAW dalam hati orang-orang tersebut. Jangan dengarkan mereka, jangan pergi ke masjid mereka, jangan sholat dengan mereka. Jika kalian tidak menemukan masjid yang imamnya mencintai Rasulullah SAW dan memujinya, maka jangan sholat di sana. Jika kalian tidak menemukan masjid yang imamnya mencintai Rasulullah SAW dan memujinya, maka jangan sholat di sana. Sholatlah di rumah. Kalau tidak, kegelapan akan menyelimuti hati kalian. Berhati-hatilah. Grand Syekh Qudus Rasul berkata bahwa 1 jam bersama orang yang tidak mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah SAW atau Syekh dalam hatinya akan membawa 1 tahun kegelapan di dalam hati kalian. Membutuhkan waktu 1 tahun untuk membersihkan kegelapan itu dari hati kalian. Dengan demikian, jagalah diri kalian. Jangan dengarkan orang-orang seperti itu. Jangan takut. Ketika mereka datang kepadamu, katakanlah, lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Dalam kurung Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6.
Jika mereka menyangkal bahwa kalian bukan muslim, maka katakanlah kami muslim, kalilah yang bukan. Kita adalah orang-orang yang mengikuti jalur yang benar, jalannya Rasulullah SAW, para sahabat, khalifah Rasulullah SAW, dan keempat imam mazhab dalam Islam. Keempat imam itu mempunyai syekh yang sufi. Mereka belajar pada syekh, walaupun ada beberapa syekh yang buta huruf. Misalnya Syekh Bishr Al-Hafi Qudsarusrau dan Syekh Syaiban Ar-Ra'i Qudsarusrau. Setiap kali Imam Syafi'i bersama Syekh Bishr Al-Hafi Qudsarusrau membuat 7 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, beliau tetap meminta syekhnya untuk menjadi imam sholat. Jadi setiap kali Imam Syafi'i bersama Syekh Bishr Al-Hafi Qudsarusrau yang membuat 7 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, beliau tetap meminta syekhnya untuk menjadi imam sholatnya. Syekh Bishr Qudsarusrau membaca bukan pengetahuan dari buku, tetapi dari cahaya hati. Inilah yang kita butuhkan. Insya Allah kita berdoa semoga cahaya akan diberikan kepada kita karena kecintaan terhadap syekh. Semoga kecintaan kepadanya juga akan berkembang di hati kita. Amin. Tanpa itu kita tidak akan bisa sampai kepada pintu Rasulullah SAW. Kita tahu kita harus bersikap rendah hati kepada sesama dan kepada orang lain. Bukan merupakan kejahatan dalam menerima saudara-saudari kita. Agama ini berdasarkan cinta, agama ini berdasarkan hormat, dan agama ini berdasarkan kerendahan hati. Jika kita mempunyai perilaku yang baik ini, kita tidak akan menemukan. Jika kita tidak mempunyai perilaku yang baik ini, maka kita tidak akan menemukan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qalbu mukmin yaitu roh. Hati para mukmin merupakan rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi mukmin yang baik berarti menjadi rendah hati, penuh hormat dan mencintai sesama. Tanpa ketiga perilaku baik tersebut, kalian tidak akan menemukan cahaya dalam hati kalian di kehidupan ini. Ketika kita meninggal dan mengeluarkan 7 nafas terakhir, tidak menghirup, tetapi hanya menghembuskan, pada saat itu Syekh Qudsarusrau kita bersama di sana untuk mengambil kita. Jadi ketika kita meninggal dan menghembuskan 7 nafas terakhir, tidak menghirupnya, tetapi hanya menghembuskan, pada saat itu Syekh kita berada di sana untuk mengambil kita ke dalam hatinya. Sampai saat itu kita tidak akan menemukan atau melihat cahaya hati, kecuali pertama kita harus memiliki ketiga perilaku baik tersebut. Cobalah untuk mendapatkannya sekarang. Cobalah untuk mempengaruhi ego agar menerima ketiga sifat itu. Bersifatlah rendah hati. Jika seorang menyakiti kalian, jangan sakiti hati. Bersifatlah rendah hati. Jika seorang menyakiti hati kalian, jangan sakit hati. Datangilah dia dan maafkanlah. Lebih jauh lagi, ciumlah tangannya atau kakinya. Itu bukan suatu kejahatan. Sejauh engkau bisa merendah di hadapan orang lain, lakukanlah. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kalian. Insya Allah kita semua akan bersatu karena kita membutuhkan persatuan. Biarkan semuanya percaya terhadap hal ini dan ikuti selalu satu pemimpin, satu syekh, satu bai'ah, satu pintu, satu sumber cahaya dari sumbernya, satu stasiun pemancar untuk seluruh hati. Pada saat itu kalian akan terangkul dengan tulus kepadanya. Semakin keras kalian berusaha mendatanginya, semakin kuat dan kokoh rangkulannya. Wa minallahi taufiq bihormatil habib. Bihormati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pembacaan subah berikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina